Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bilang selamat pagi, nanti kalian jawab pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Bisa? Bisa. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya ibu mau cek kehadiran dulu dan memeriksa kerapihan kalian ya, duduknya rapi, bajunya dirapikan, rambutnya, kerudungnya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak ada? Semuanya hadir? Alhamdulillah semuanya bisa ikut pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai mata pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adakah yang masih ingat mata pelajaran yang ibu kemarin ajarkan di pertemuan sebelumnya? Siapa yang mau apa? Tentang apa? Tentang rantai makanan. Tentang rantai makanan. Yang lebih lengkapnya lagi, rantai makanan itu apa? Terjadinya makan atau dimakan Antara si makhluk hidup untuk apa itu teh? Untuk keberlangsungan hidupnya. keberlangsungan hidupnya. Kemudian ada yang bisa tahu perannya makhluk hidup itu dalam rantai makanan ada apa aja? Perannya tadi yang waktu pertemuan kemarin ada 3 tuh perannya. 1 sebagai produsen, 2 sebagai konsumen, 3 kalau produsen itu apa? Makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Kalau konsumen yang ketergantungan ke makhluk hidup lain. Nah, kalau pengurai mau makan apa? Memakan makhluk hidup yang sedang mati. Untuk mengingat materi yang sebelumnya, kita akan menyanyi dulu tentang rantai makanan ya. Bisa sudah kalian lihat ya di depan ini, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Masih berhubungan sama materi sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor perubahan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan pada ekosistem. Tujuannya apa aja untuk hari ini tuh? Tujuan pelajaran hari ini, siswa dapat menganalisis dan memahami dampak perubahan dalam rantai makanan, bisa menemukan solusi sederhana untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menyadari pentingnya rantai makanan dan keseimbangan ekosistem, serta mengidentifikasi faktor-faktor kerusakannya apa saja. Nah, coba bisa jelas nggak gambarnya? Yang kalian lihat di sini, menurut kalian nih gambar kita apa? Ada siapa? Ada laba-laba sama? Siapa cara banyak lihat sebelah ini mau dimakan laba-laba akan diselamatkan dia. Ada 2 pertanyaan. Yang satu, nah, bagaimana dengan laba-laba nanti gara-gara kamu laba-laba jadi kelaparan? Kalian bisa mendeskripsikan tentang gambar ini? Jadi hubungannya sama rantai makanan, si laba-laba makan siapa? Belalang. Kan belalang itu memakan tumbuhan ya? Hewan apa sihnya kalau tumbuhan? Herbivora. Kalau laba-laba makan belalang, berarti si laba-laba itu hewan herbivora. Di dalam rantai makanan itu kan ada makhluk hidup ya. Nah, makhluk hidup itu mempunyai perannya masing-masing. Nah, si laba-laba ini sebagai predator yang ini buat keberlangsungan hidupnya dia harus memakan si belalang. Manfaatnya apa? Selain tidak si belalangnya biar nggak jadi banyak, biar nggak merusak tanaman lain. Jadi makan sama si laba-laba, si belalangnya teh kan emang sudut pandang dari si anak ini kasihan si belalangnya dimakan sama laba-laba. Tapi kan si laba-laba sama seperti menyelamatkan tumbuhan sekitarnya. Jadi itulah hubungan antara makhluk hidup ada positif dan negatifnya, ada manfaat dan enggaknya. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki materinya ya. Ini kita nonton dulu. Sudah sahabat pintar sudah melihat ya videonya? Ya. Tadi tentang apa sih yang ngejelasinnya?
tentang ekosistem. Nah, jadi tentang ekosistem itu apa? Interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, di faktornya ada apa aja? Faktor satu, faktor A, alam. Setiap orang memegang permasalahan masing-masing kan? Dia nanti ibu acak nomor ketika ibu tanya nomor 6, nanti di setiap kelompok yang mendapatkan permasalahan nomor 6 boleh berdiri dan sebutkan soalnya terus sebutkan jawabannya. Yang angka yang keluar nanti di setiap masing-masing kelompok berdiri hanya yang keluar nomor 1 yang memegang permasalahan nomor 1 boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Nanti sebutkan soalnya terus jawabannya apa. Siap ya, apa yang terjadi jika laut tercemari oleh sampah plastik? Jawabannya, jika laut tercemari oleh sampah plastik, laut akan menjadi maka tanah-tanah laut akan terganggu karena air yang boleh. Di setiap kelompok kan beda-beda ekosistem ya. Tadi bisa kalian pecahkan masalahnya gimana kalau saya ada satu ikan? Oh berarti nanti ikan-ikannya mati. Si bangau nggak bisa memastikan. Malah lautnya tercemar sama sampah-sampah plastik, itu bisa jadi ikan-ikannya mati. Terus nanti berpengaruh ke hewan-hewan yang ada di laut lainnya. Terus bagaimana
Yang sudah membawa referensinya. Jadi kesimpulan hari ini, kita itu penting untuk menjaga keseimbangan antara makhluk hidup ya. Keseimbangan dalam rantai makanan itu sangat penting untuk menjaga apa? Menjaga stabilitas ekosistem. Setiap makhluk hidup itu ada apa tadi? Produsen, konsumen, hingga adanya pengguna yang disebut dengan dekomposer memiliki peran terkait dan harus menjaga keseimbangannya. Jadi tadi kan kita tahu faktor-faktornya apa aja. Nah, terus mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita juga menjaga keseimbangan rantai makanan mereka. Contohnya, tadi orang makan apa? Makan daun. Terus orang makan sama siapa? Ayam. Sama apa? Tuhan makan apa? Sama yang terbang. Burung jauh tinggal lama burung. Nah, itu teh harus dijaga keseimbangannya kalau misalnya ini. Kalau kita lihat ular lagi makan daun, kita nanti kasih dia lagi ngomong gitu, itu energinya dalam makan daun. Itu teh yang dinamakan keseimbangan. Tadi di produsen ada yang makan hewan, hewan itu makan apa? Yang satu tuh buah. Terus ada yang dinamakan konsumen primer atau disebut dengan hewan apa tadi? Makan apa? Daging. Makan daging. Ada juga konsumen sekunder atau omnivora, hewan makan dua-duanya apa? Tumbuhan sama ada daging. Terus ada pengurai atau disebut dengan dekomposer. Nah, sekarang pelajaran kita sudah selesai hari ini. Boleh kalian bereskan artisnya? Siap. Ibu kasih tahu dulu. Nanti jangan lupa di rumah untuk membaca ulang lagi materi tentang hari ini dan yang sebelumnya untuk dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Ya, baca-baca juga di rumah. Jangan lupa di pelajari lagi. Nah, sebelum ibu mengakhiri ada yang mau bertanya dulu. Ibu menanya apa gitu? Ibu nanti tugas siapa? Ibu apa? Kenapa burung elang bisa menjadi jamur? Kenapa burung elang bisa menjadi jamur? Kenapa nggak dimakan sama hewan lain juga? Karena nggak ada lagi yang nggak ada lagi yang makan burung elang. Jadi yang mungkin kamu mati si burung elangnya, nggak ada si burung elangnya mati kasih makan. Tadi makan apa burung elang? Ular. Kan kalau si burung elangnya mati, kan pasti jadi jamur. Jadi sisa lagi makan mulai tadi ayam sama teh apa lagi? Itu cacing, belitung, belatung. Jadi si burung elang dari kalau yang makan si burung elang jadi puncak akhir kan sebenarnya jadi kira-kira. Kan kalau di ini teh ada namanya kira-kira rantai makanan. Di sini teh tumbuhan dimakan sama tumbuhan, dimakan tikus, dimakan sama ular dimakan. Nah, si rantai yang di puncak kira-kira ini dari puncak si rantai makanan jadi nggak bisa ada yang makan hewan yang makan lagi si ikan. Jadi mati ada kok jadi si jamur. Wah, itu sih pasti bukan. Seperti itu jaga. Ya, nah kalau sudah ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Ada. Baik, untuk mengakhiri mata pelajaran kita hari ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama.